Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru karena masih mau tinggal untuk kita saling sharing pemahaman mengenai budaya positif. Jadi diseminasi ini merupakan salah satu tugas saya di aksi nyata di pendidikan guru penggerak, di mana modul yang saya bawakan ini adalah mengenai budaya positif. Jadi langsung saja. Bahwa pada budaya positif itu sebelumnya saya sudah mempelajari mengenai yang pertama itu mengenai filosofi KHD, bahwa pendidikan nasional yang kita gunakan sekarang itu berdasarkan dari filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana apa hubungan antara pendidikan menurut KHD ini dengan budaya positif kita, bahwa menjalankan budaya positif di sekolah merupakan upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi menciptakan budaya positif di sekolah itu harus kita berfokus atau berpusat pada murid. Berikutnya mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu dengan memiliki nilai guru penggerak, maka seorang guru dapat mudah mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran guru penggerak sebagai motor dalam mendorong kolaborasi dan pembentukan keyakinan kelas yang akan dijalankan. Jadi saya juga sudah mempelajari mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana salah satunya adalah kita harus mendorong kolaborasi di dalam sekolah ini untuk pembentukan keyakinan kelas yang akan dijalankan. Nanti saya jelaskan hubungannya semua secara rinci. Dan kemudian visi guru penggerak ini juga sangat berhubungan dengan budaya positif di sekolah. Nah, adapun topik-topik dalam budaya positif ini, yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam mengenai segitiga restitusi. Jadi mengenai budaya positif ini itu tercipta dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif diciptakan oleh siapa? Ya pastinya diciptakan oleh kita semua warga sekolah. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif itu? Tadi lingkungan positif itu harus berpihak pada murid. Kita harus mengetahui disiplin positif, kita harus mengetahui nilai-nilai kebajikan, bagaimana motivasi itu muncul dalam diri, apa dampaknya penghargaan, hukuman. Kemudian bagaimana salah satu menciptakan budaya positif itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, di samping itu kita juga harus tahu bagaimana kalau jika terjadi suatu masalah, kita harus tahu misalnya anak-anak berbuat suatu masalah. Kita harus tahu kira-kira anak ini butuh apa, kenapa sampai dia membuat hal-hal yang melanggar aturan misalnya. Di sini kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Dan mengenai posisi kontrol kita sebagai guru itu sebenarnya harus seperti apa. Dan segitiga restitusi ini mengenai bagaimana cara kita mengatasi masalah yang kita hadapi di sekolah. Selanjutnya, bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini tujuan kita sebenarnya sebagai seorang guru dalam pendidikan. Kita harus menuntun anak-anak. Jadi kita sebagai guru bukan menuntut, tapi menuntun. Karena kan kebanyakan kita itu sekarang kayak egois, selalu itu bilang anak-anak harus begini, harus A, harus B. Padahal itu sebenarnya kita sebagai guru tidak boleh seperti itu, tidak boleh menuntut. Kita hanya bisa menuntun karena ada kodratnya anak. Kodrat anak itu
merdeka dan bermain. Merdeka artinya mereka punya kebebasan sendiri apa yang ingin mereka lakukan. Di samping itu kita juga sebagai guru harus bisa mengontrol hal tersebut. Dan kodrat anak itu ya bermain. Seperti kita tahu anak-anak kita selalu bermain. Kalau anak-anak bermain pasti kita marahin kok di kelas. Biasanya begitu. Padahal memang kodrat memang mereka seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan itu konsep bermain itu dalam pembelajaran seperti itu. Nah, topik pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi langsung saja mengenai paradigma ini. Coba dulu teman-teman berpasangan dua-dua orang, misalnya Pak Asaf sama Pak Rahim, Bu Afira sama Pak Yusuf, Pak Nical sama Bu Zahria, kita dua, kita sama Bu Hikmah di belakang. Nah, coba ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jangan ditulis dianggap misalnya bilang ada sesuatu hal yang sangat berharga dimiliki gitu, dikasih masuk di tangan kita ini. Jadi satu orang berlaku seperti itu. Ada misalnya Pak Asam, ada sesuatu berharga tak disembunyikan di tangan kita. Pak Rahim ini bagaimana cara tak merayu atau terserah kita supaya Pak Asam bisa membukanya. Begitu. Bagaimana cara sekuat tenaga misalnya, silakan dilakukan. Kira-kira genggam misalnya, oh ini. Jadi terserah kita nih mau dibuka atau tidak, terserah kita. Kira-kira menurut tak, terserah yang apa kita mau sembunyikan di dalam tangan kita. Misalnya Pak Ical sama Bu Sahria berdua nih, siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam tangannya? Pokoknya bagaimana cara kita sekuat tenaga, mau kirain, mau kili-kili, mau bagaimana caranya supaya mau buka, apakah anda buka ya atau tidak, itu kan tergantung kita. Kirain kan terserah seperti apa. Pak Yusuf juga. Apa maksudnya yang dibilang ini barangnya? Ya terserah. Orang berharga menurut tak apa nih kayak emas kah? Kita orang berharga. Tidak hadiah. Dan menurut saya ini berharga sekali. Jadi terserah bagaimana ini teman tak nah bujuk ya, apakah mau buka ya atau tidak, terserah dia. Sampai tak lulu, kalau lulu pasti dibuka ini. Ya mulai lagi. Bagaimana cara tak merayu? Iya. Bisa. Bisa dipaksa, terserah. Mau dipaksa buka tangan kita terserah. Bagaimana di sini? Bagaimana di sini? Jadi terserah kita mau dibuka atau tidak, bagaimana bujuk rayunya di teman kita.
pandangankah juga kita sebagai guru mengenai teori kontrol? Itu namanya teori kontrol. Jadi kita selalu menganggap ini miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa kita itu guru yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya itu ilusi tadi. Sebenarnya kita sebagai guru, sebagai manusia saja tidak bisa mengontrol orang. Kenapa? Hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Sama kayak tadi, di sini tidak mau buka tuh, dibujuk bagaimanapun tidak mau buka. Kau di sana bukai, karena dijanjikan ada janji Pak Rahim ke Pak Asam. Makanya dia kan artinya bukan dia yang mengontrol Pak Asam. Pak Asam sendiri yang ya pada buka deh, berdasarkan bujukan dari Pak Rahim. Jadi begitu juga kita sebagai guru. Kita sebenarnya guru itu bukan kita yang mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun murid tersebut melakukannya, sejatinya karena murid itu mengizinkan untuk dikontrol. Ya, diizinkan untuk dikontrol tak? Nah, seperti tadi justru anak bukai karena dia nggak kontrol dirinya untuk tidak. Sama juga kita sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol murid. Bilang kerja itu tugas. Karena kalau tidak mengontrol dirinya nak kerja itu tugas, pasti tidak nak kerja tuh. Biasa itu ada begitu anak-anak. Biar kita bagaimana kontrol dipaksa seperti apa. Kalau memang dalam dirinya tidak mau pasti itu tidak nak kerja. Seperti itu. Jadi itu hanya ilusi tak. Kalau misalnya bilang bisa dikontrol murid, ilusi itu. Pak Anu tadi menjelaskan tak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi anak-anak menjadi tergantung sama gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak. Kalau kita kritik, kita saja kadang tuh dikritik seseorang, anggap itu kritik sebagai untuk membangun. Padahal sebenarnya karakter itu pasti down. Biar dikritik bagaimana? Toh? Bagaimana menurut tak? Pasti kalau ada seseorang yang dikritik, dia bilang terima dikritiknya. Tapi pasti dalam lubuk hati tak yang terdalam pasti ada rasa down tak dirasa kalau dikritik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sama dengan yang pertama tadi mengenai mengontrol murid. Jadi kita tidak ada hak tak untuk memaksa anak-anak kita berbuat hal tertentu. Berikutnya, nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu tadi realitasnya. Jadi kita harus ubah paradigma tak seperti itu tadi yang teori kontrol. Nah, seperti ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal ini pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu ini yang harus kita lakukan. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak boleh diubah caranya orang berpikir, caranya orang berpendapat, tidak bisa. Yang kita harus kontrol dalam diri kita adalah harus dipahami nih bagaimana pandangannya orang itu tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Sama aja anak-anak kita kalau memiliki perilaku buruk di kelas, misalnya selalu mengganggu temannya pada saat belajar atau bermain-main dalam kelas kalau ada gurunya, jangan dipandang itu sebagai perilaku buruk. Tapi kita pandang bahwa pasti ini anak-anak pasti ada tujuannya, ada alasannya kenapa dia melakukan sesuatu itu.
berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, kekuasaan. Mau dibilang hebat. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak bisa kita wasalahin kalau berbuat seperti itu. Tinggal bagaimana kita sebagai guru, kita yang arahkan bagaimana baiknya. Yang kedua, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang seharusnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi itu pandangan tidak bisa kita kontrol orang. Kita juga yang bisa kontrol diri kita juga yang bisa ubah diri kita. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali. Jadi kita harus ubah pemaksaan itu menjadi suatu kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita harus menjadi model berpikir menang. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Selanjutnya mengenai disiplin, karena kita menuju budaya positif. Budaya positif itu tercipta dari disiplin positif. Nah, disiplin di sini disiplin diri dari murid-murid membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin diri itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Jadi disiplin diri itu jauh, itu bukan masalah peraturan, bukan itu. Jadi disiplin itu bagaimana seseorang harus paham betul mengapa kita mengikuti suatu aturan, mengapa kita mengikuti suatu ajaran atau aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Kalau motivasi ekstrinsik itu berdasarkan dorongan dari orang lain. Nah, itu juga misalnya seperti ini. Misalnya berkendara pakai helm. Kenapa dipakai helm, Pak Ica? Kalau pakai motor iya. Karena itu beraturan. Ada yang lain untuk keamanan. Berarti Bu Haji ini motivasi intrinsik nak pakai. Kenapa? Karena dia mau aman, mau selamat. Dia motivasi itu dalam diri namanya bukan karena ada peraturan. Itu motivasi eksternal karena memang mau patuhi aturan. Bu Haji pakai helm karena keamanan keselamatannya. Maka itu motivasi intrinsik dalam dirinya mentong, bukan karena dari aturannya pemerintah, bukan karena dari aturannya kepolisian dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga sama dengan tadi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tadi yang disampaikan Bu Haji juga merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana nilai-nilai kebajikan universal ini semua orang tahu, semua orang pahami. Kayak tadi, kenapa pakai helm nih? Ya karena keamanan. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Kenapa misalnya saya menghormati, menghargai Pak Asap? Karena menghormati, saling menghormati dan menghargai. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan yang semua orang tahu. Toh, kenapa misalnya tidak merokok Kak? Karena menjaga kesehatan salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang semua orang tahu. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal ada mentong di dalam diri kita. Iya, daerah motivasinya lain Pak Ical. Motivasi ekstrinsik, bukan di dalam cerita dalam diri kita, karena memang mau keaman, mau selamat untuk diriku sendiri. Gini, kita pakai helm ini karena nasuruh ke orang lain ada peraturan. Coba motivasi ekstrinsik. Nah, beberapa institusi organisasi mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan
kita tanamkan di anak-anak kita. Keenam ini berapa? 6 ini secara umum. Nah, baru topik 2, teori motivasi. Maksudnya di teori motivasi yang tadi. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Soalnya tadi Pak Ical yang sebutkan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah bilang tadi, nanti datangkan ke polisi. Motivasi eksternal itu Pak Ical, karena kalau tidak dilakukan ini takut nak kena hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, salah satu motivasi eksternal adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya melakukan ini, misalnya cepat datang ke sekolah supaya bisa Kak bilang rajin, supaya dipuji Kak. Itu kan motivasi eksternal, bukan dalam diri kita. Kemudian, nah ini yang tujuan disiplin positif yang akan kita tanamkan dalam diri kita, yaitu motivasi internal. Ini nih di sini yang menciptakan disiplin positif. Jadi disiplin positif tercipta dari motivasi internal, motivasi dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mau menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Kita mentong yang mau saya jadi orang yang bertanggung jawab, mau saya menjadi orang yang disiplin mentong. Makanya saya munculkan motivasi internal dalam diriku. Jadi jangan ke sekolah terpengaruh karena takut hukuman, mau dipuji, tapi munculkan mentong ini motivasi internal dalam diri kita. Kalau muncul itu otomatis tercipta itu lingkungan positif, budaya positif seperti itu. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ini yang biasanya juga kita sebagai guru biasa selalu memberikan penghargaan ke anak-anak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama sebenarnya dengan hukuman. Ini juga baru saya temukan di sini. Baru selama mengikuti pendidikan guru penggerak, baru saya temukan bahwa sebenarnya itu penghargaan tidak efektif jika dilakukan secara berlebihan. Nah, dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Ada yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ada pengaruhnya pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu juga tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalnya di dalam kelas ini anak-anak selalu sebut namanya misalnya Ibu Jusra, ya tahu Ibu Jusra naik, hebat Ibu Jusra, selalu penghargaan, pujian, atau dia paling sering naik kerja tugas, baru kasih hadiah. Ini bisa merusak hubungan. Kenapa? Teman-teman yang lainnya akan iri. Dia terus disuruh. Kenapa selalu dia terus akan bisa merusak hubungan, jadi akan menimbulkan iri dengki antar mereka. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas karena anak-anak hanya berpikir haruskah ini dapat harus cepat selesai tugasku supaya dikasih ke penghargaan. Itu kan akan menurunkan kualitas. Maksudnya anak-anak tidak betul-betul jina kerja, mungkin bisa jina buka di Google apa segala macam. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu penghukum. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Di penghargaan itu sebenarnya tidak efektif jika dilakukan secara berlebihan. Lanjut. Nah, pengakuan atau apresiasi atau kebajikan. Ini yang tadi aku bilang jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi memberikan apresiasi atau pengakuan kepada anak-anak kayak seperti ini. Beri pengakuan secara khusus. Pengakuan secara pribadi, jangan di depannya anak-anak kasih pengakuan anak-anak, tapi panggil secara pribadi. Pengakuan kepada semua murid bergantian supaya mereka semua merasa dihargai. Jadi jangan hanya satu orang yang kita hargai, tapi semua anak-anak harus kita hargai. Nah, makanya kita harus berikan pengakuan kepada mereka semua. Jangan misalnya kita menganggap bahwa itu si bodoh, si A, ini D, si bodoh juga. Tapi harus sama ratakan semua bilang kita itu semua anak-anak pintar sesuai dengan
keahlian masing-masing, sehingga mereka merasa dihargai atau diapresiasi tindakannya. Nah, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas itu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jangan juga malu-malu selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, karena itu salah satu contoh untuk pengakuan atau apresiasi tak sama anak-anak. Misalnya, biar kita bantu apa saja, terima kasih sama anak-anak. Kemudian, nah ini, tindakan berupa hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu langsung pada saat itu juga melakukan kesalahan dihukum sih. Tapi kalau konsekuensi untuk memang apa konsekuensinya bilang atau sudah ada sebelumnya peraturan bahwa kalau melakukan itu ini konsekuensinya seperti itu. Nah, saya minta dulu yang pertama ini kira-kira apa ini hukuman atau konsekuensi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Menggantikan membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Kita lihat. Nah, kita lihat. Konsekuensi. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Next. Perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Anak akan menghargai disiplin kalau ada konsekuensi. Artinya kita sudah buat memang itu aturannya kalau konsekuensi. Paksaan, kali ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan sebagainya. Itu perbedaannya, hukuman dengan konsekuensi. Jadi apa yang mau dikasih anak-anak tahu, hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat. Nah, apa itu restitusi? Jadi tadi banyak yang dibahas teori motivasi, konsekuensi, hukuman. Nah, ini ada hubungannya dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa gunakan restitusi. Restitusi ini suatu pendekatan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena sebenarnya itu yang kita harapkan sekarang, membuat karakter atau mewujudkan karakter anak-anak yang lebih kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ciri-cirinya kalau ada dapat suatu permasalahan, mengapa restitusi tidak sekali digunakan? Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu suatu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada diri mereka anak-anak sendiri apa yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahan. Bukan kita yang paksa, besok harus begini, besok harus seperti itu. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntut anak-anak bagaimana dia melihat nilai-nilai dalam dirinya, untuk mencari Tuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu restitusi. Jadi restitusi ini kita mau ubah identitas gagalnya anak menuju identitas sukses. Seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa kita tidak peraturan saja yang kita masukkan di kelas? Kan sekarang itu kita buat kesepakatan kelas, atau yang lebih tepatnya sebenarnya keyakinan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas itu kita sepakat sampai di situ saja, dan biasanya itu kita kesepakatan itu tidak lagi istilahnya, tapi bagaimana kita ubah itu menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam poin-poin keyakinan kelas itu, anak-anak juga harus yakini seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan-peraturan? Ini yang tadi, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sebelumnya juga saya tadi sempat jelaskan bahwa munculkan motivasi intrinsik tak, sehingga nilai-nilai keyakinan dalam diri tak juga lebih tergerak. Nah, dari sini mencipta dari keyakinan kelas. Dari sebelumnya kan ada biasanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita ramu sedemikian rupa sehingga berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, apa yang kira-kira yang membedakan peraturan kelas? Mengapa kita harus menggunakan kata keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas biasanya kan yang buat itu guru peraturan, atau peraturan sekolah yang buat itu kepala sekolah dan guru-guru. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama dengan murid berdiskusi, berkolaborasi, kira-kira apa keyakinan apa, poin-poin apa yang harus kita buat dalam keyakinan kelas, seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa ibu kepala sekolah kita buat keyakinan sekolah juga, supaya apa kita bisa berdiskusi sama teman-teman semua, apa-apa saja yang bisa kita yakini di dalam sekolah kita, sehingga itu nantinya akan menciptakan lingkungan positif. Karena keyakinan kelas itu yang buat anak-anak, mereka yang memberikan kita masukan. Misalnya contoh, saling menghormati sesama teman, salah satu keyakinan kelas. Misalnya apalagi ya, salah satu keyakinan kelas, datang tepat waktu, salah satu keyakinan kelas, karena di situ ada kedisiplinan. Boleh juga ditambahkan semua murid harus bahagia, itu suatu keyakinan kelas. Kita juga nanti kalau ada keyakinan sekolah, tambahkan nih, semua guru harus bahagia, semua guru harus sehat, sehat ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga karena keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu kita buat bersama-sama, artinya itu kebutuhan tak masing-masing. Boki seperti itu nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif. Tidak ada lagi tekanan-tekanan di dalamnya, tidak ada lagi karena terpengaruh, ada motivasi eksternal, tidak ada lagi karena butuh pengakuan, tidak ada lagi,
tapi betul-betul kita ciptakan memang lingkungan positif, sehingga dari lingkungan positif akan terjadilah budaya positif. Sudah menjadi budaya di sekolah kita seperti itu. Nah, ini contoh kesepakatan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana yang merupakan nah ini yang tadi. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan juga biasanya dilarang membuat sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas bisa diubah. Jaga kebersihan, menjaga kebersihan. Jadi peraturan sama keyakinan kelas itu sangat berbeda. Kalau peraturan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kalau keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Jadi kita ubah itu seperti ini. Dilarang melakukan kekerasan. Nih, kayak saling menghormati orang lain. Ini juga salah satu. Di sini juga nilai-nilai kebajikan ini yang universal. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya jagalah kesehatan. Kan jagalah kesehatan, otomatis banyak yang mencakup di dalamnya. Jadi kalau peraturan itu kayak poin-poin khusus, tapi kalau keyakinan kelas itu kayak bersifat umum. Tapi kita tahu itu termasuk keyakinan kelas. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi juga kan sudah sempat dijelaskan bilang biasanya itu anak kita kalau di kelas misalnya ada yang suka bermain-main, ada yang selalu meribut mengganggu temannya, itu perilakunya jangan kita salahkan. Kenapa? Jangan sampai anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasarnya, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Cinta kasih selalu ingin diperhatikan, disayang, itu kan rasa kasih sayang. Kebebasan dalam memilih apa yang mereka inginkan, kebebasan dalam berpendapat, semuanya masuk di sini. Kesenangan, yang biasanya kebutuhan itu bersenang-senang di dalam kelas, misalnya seperti itu, dan penguasaan atau kekuasaan. Jadi semua tindakan manusia itu kita saja sebagai manusia pasti pasti semua ini lima ini ada dalam diri kita. Toh semuanya, karena ini memang 5 kebutuhan dasar kita. Pada suatu waktu pasti mau sekali diakui, mau sekali dibilang hebat. Toh tidak mungkin. Bagaimana Bu Renata? Pada suatu hari pasti butuh perhatian dari suami kita. Oke? Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pada suatu hari kita sebagai istri toh karena sumpah lagi di rumah mau masak terus dikerja, mau kita bebas pergi jalan-jalan, tidak ada suami, tidak ada anak. Suatu kebebasan. Atau mungkin bersenang-senang diri kita sendiri, me time, quality time dengan diri kita sendiri. Itu merupakan kebutuhan dasar tak. Jadi tidak ada itu istilah, jangan dibilang itu sana mau sekali tahu, mau sekali bilang hebat. Oh tidak, kebutuhan dasar mental itu sudah terpenuhi seperti itu. Jadi tidak ada itu perkataan yang disalahkan orang bilang mau sekali tahu, mau sekali bilang hebat, mau sekali dapat jabatan misalnya. Karena memang dia mengungkapkan jati dirinya. Ya, betul. Salah satu kebutuhannya yang ingin dia penuhi itu tak butuhkan, jadi tidak bisa disalahkan. Lanjut tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan atau diimpikan. Kita semua punya dunia berkualitas masing-masing dalam diri kita. Pasti punya kita. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda, Pak Rahim? Dua, Pak Iwan. Istri Cie. Saya siapa? Orang yang paling penting? Anaknya, suaminya. Nilai-nilai kebajikan
apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang penting dalam hidup kita. Yang penting, kalau saya yang paling penting menurutku adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kemana-mana, ada semua. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa? Karakter apa? Keadilan, kebebasan. Kebebasan. Kalau bahasa percaya diri, masya Allah. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Tidak apa-apa kan tadi salah satu merupakan kebutuhan dasar manusia. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Jadi ASN, Ibu Haji, Ibu rumah tangga, Pak Rahim. Pencapaian tak Pak Rahim, oh yang Pak Rahim pergi ke Jakarta, ketemu sama Pak Anies. Pasti beda-beda semua pencapaian yang sudah kita banggakan. Next, nah langsung lanjut ke restitusi. 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi tak sebagai seorang guru. Menurutku ini yang paling ini juga yang paling penting bagi kita ketahui. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum. Jadi kita biasa guru menjadi diposisikan kita sebagai penghukum. Misalnya terlambat anak-anak datang sekolah, langsung coba kau mentok salah kok, mau tahu jam begini dimasuk masih terlambat kok, lari kok keliling lapangan 10 kali. Itu merupakan posisi penghukum, langsung dihukum. Tidak dibiarkan anak-anak menjelaskan. Pokoknya terlambat kok hukum seperti itu. Dan biasanya itu kalau penghukum itu emosi sekali mungkin, nada suara juga besar seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasa juga kita seorang guru, kalau anak-anak misalnya terlambat, misalnya pembuat rasa bersalah itu kayak ndak marah aja ya, cuman semi-semi. Ada yang kayak kalimat halus tapi menyakitkan, sebenarnya menyakitkan. Yang api misalnya, misalnya tuh kita Cina bilang terlambat itu, jangan lagi seperti itu. Nanti tuh ibu lagi yang kena, kita SAMI lagi dimarahi sama kepala sekolah, bla bla bla. Itu kan membuat anak-anak merasa bersalah sama kita. Oh gara-gara saya nanti dimarahi buat kita sama renaseri karena terlambat kak. Jadi itu posisi kontrol tak di situ. Kemudian posisi kontrol ketiga adalah teman. Ini yang biasa saya lakukan tadi. Salah sebenarnya. Salah karena kalau berlebihan sekali salah. Kenapa? Karena biasanya kalau posisi teman itu kayak tidak ada, maksudnya tidak ada nih respect antara kita sama anak-anak. Tidak ada nih apa yang namanya batasan. Tidak ada nih ceritanya seperti itu. Dan anak-anak biasanya bergantung misalnya kita, kalau kita berada dalam posisi teman, kalau ada masalahnya bergantung sama kita. Misalnya kalau terlambat ya, kenapa terlambat? Jadi kau terlambat tongko. Jadi kayak berkomunikasi sama anak. Kalau posisi teman kayak teman kita berbicara, bilang kita sama kita. Kemudian pemantau. Biasanya kalau pemantau itu kayak misalnya anak-anak terlambat lagi yang pada terlambat tapi sebentar menulis kona di buku 5 halaman, saya terlambat 5 halaman. Kita ini sebagai guru kita pantau anak-anak tersebut apakah selesaikannya atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah posisi kontrol yang diharapkan, yang harus kita gunakan ke anak-anak kalau anak-anak mengalami masalah untuk mendisiplinkan mereka. Inilah yang harus kita jadikan posisi sebagai manajer. Nah ini posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru posisi tak sebagai manajer tidak serta-merta
langsung kayak tadi dihukum ke anak-anak dan segala macam. Tapi kita sebagai manajer yang anak-anak, kita yang menggali metode anak-anak, kira-kira apa solusi yang bisa kau berikan untuk dirimu sendiri. Jadi kita berkomunikasi, bukan kita yang memberikan solusi kepada mereka, tapi mereka sendiri yang menemukan solusi tersebut. Posisi manajer. Jadi sekarang kita tempatkan diri tak sebagai manajer bagi anak-anak. Seperti itu. Jadi kalau posisi manajer itu juga ramah, berbicara sama anak, suara tak halus, lembut, pokoknya ramah, tidak keras seperti Pak Ican. Oke, siap. Oke, kan tempat sharing pemahaman. Oke, nah kayak begini. Kayak ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kalau misalnya bilang sama anak-anak, kecewa kak sama kau, kenapa bisa begitu, padahal sudah muka dulu ku nasihati bla 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 bla. Itu kita, posisi tak sedang berada dalam membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisi terhukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu, teman. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu posisi manajer. Nah lanjut. Nah jadi tadi sudah dipelajari tentang posisi kontrol dan posisi tak terakhir. Dan posisi tak adalah sebagai posisi manajer, di mana di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak kita harus berposisi sebagai posisi manajer dengan menggunakan pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Jadi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu suatu pendekatan bagaimana caranya menemukan solusi bagi mereka sendiri. Jadi bukan kita tapi anak-anak. Jadi segitiga restitusi ini juga bukan hanya di sekolah yang bisa dilakukan, tapi di rumah juga berserang. Kalau nakal yang datang tidak pergi mengaji, restitusi ini. Nah, adapun tahapannya adalah yang pertama dulu menstabilkan identitas. Langsung di sini. Menstabilkan identitas itu kita akan ubah, misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita ubah ini identitas yang sedang bangun, identitas gagal. Kita mau ubah ini menjadi identitas sukses. Seperti begini, misalnya kita bilang sama mereka untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu contoh menstabilkan identitas. Karena kalau anak-anak itu langsung dapat ada masalahnya, misalnya berkelahi, langsung dimarahin. Kenapa kau berkelahi? Nah, biasanya kan, dia anak dan anak, tidak stabil nih. Makanya di restitusi itu harus stabilkan identitasnya. Nah, pasti itu melakukan pasti itu kesalahan itu semua orang pernah dilakukan. Wajar dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya yang salah, kita validasi. Nah, dengan kalimat apa? Pasti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasanmu kenapa terlambat. Itu kan kita validasi tindakannya yang salah. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kayak seperti itu. Atau kayak misalnya pasti juga itu kalau di posisimu seperti itu pasti juga akan melakukan yang sama, tapi kamu tidak melakukan hal itu karena pasti kamu ada cara lain yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama saya Asaf Rizal dari Guru PS. Dari uraian Ibu Adik kita ini, kalau saya mau jujur, ini adalah pembelajaran revolusioner sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini kita guru selalu memposisikan dirinya selalu penghukum.
Sedangkan setelah saya amati uraiannya, ternyata masuk paradigma keguruan selama ini adalah berposisi menghukum, menilai, mengatur, mengontrol, dan semuanya ada pada kuasa guru, dan kebenaran ada pada guru. Nah, setelah saya mengamati sedalam-dalamnya, ternyata posisi guru harus berubah menjadi teman, menanyakan kenapa anak melakukan itu, atau kenapa murid itu, atau ketika mengetahui murid sesuatu terhadap pelajaran materi yang kita adakan, kita bisa mengorek lebih jauh sisi-sisi apa yang membuat dia tahu, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ketika materi itu berjalan. Sehingga saya anggap sebuah cara mendidik yang radikal sebenarnya. Radikal itu merubah sampai katakan dari tadi menghukum menjadi dialog. Dialog itu sebenarnya, tapi maaf ya, saya teringat ada suatu teori dialog. Dialog itu bisa terjadi ketika misalnya kepala sekolah kan ceritanya ada di atas nih, guru itu ada di bawah. Nah, bisa terjadi dialog ketika kepala sekolah menurunkan derajatnya dan guru menaikkan derajatnya sehingga duduk bersama ceritanya. Nah, di situ baru bisa terjadi dialog. Sepanjang kedua pihak itu masih ada yang merasa lebih rendah atau merasa lebih tinggi atau merasa lebih berkuasa atau merasa lebih dikuasai, maka dialog pasti gagal. Nah, di sini juga saya sedikit agak karena kalau kita bilang siswa itu harus dianggap teman, terus terang saya kadang selalu begitu. Pak teman tadi ada cerita tuh tadi waktu saya belajar, kan tahu nih siswa pada tidak mandi berbau ruangan. Saya mencoba untuk bagaimana supaya saya tidak kasar, bicara aku tidak kasar, terus saya jelaskan supaya saya tidak menyakitinya. Saya bilang, kenapa tidak pakai minyak rambut? Kan dulu saya pakai, semua laki harus pakai minyak rambut ya supaya kelihatan gagah. Sekarang kayak tidak pernah mandi. Bisa nggak ada yang jujur? Ternyata pada akhirnya jujur semua, cuma 2 orang yang mandi. Nah, saya bilang, mengapa sih? Tapi saya angkat jempol dua-dua tangannya. Makasih kejujuran. Sudah itu saya ceritakan nih. Coba besok mandi pagi sedingin apapun Anda, supaya kamu bisa membedakan keadaan dirimu di saat belum mandi pergi ke sekolah dan setelah dirimu pergi mandi pergi ke sekolah. Yang kedua, pakai minyak rambut. Saya goda-godain di situ supaya yang perempuan lihat laki-lakinya keren. Ini apa? Setelah selesai itu saya kasih kami ilmunya tentang air nikahannya itu begini bisa memperkuat kesehatan dan lain-lain. Akhirnya apa? Setelah saya jelaskan, saya mau belakang, mereka tepuk tangan. Saya tanya lagi, kenapa tepuk tangan? Saya bilang, bagus cara kamu menjelaskan. Ini yang saya anggap. Pertanyaanku adalah, saat itu saya berada pada posisi teman, apakah manajer? Terima kasih. Kalau menurutku tadi dari ceritanya Pak Ical itu sudah menerapkan posisi manajer. Kenapa? Karena Pak Ical di sini ingin meningkatkan motivasi intrinsiknya anak-anak supaya mereka tahu bahwa supaya ada muncul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya yang mereka harus sadari bahwa kalau kita mandi ke sekolah seperti ini, seperti itu, reskit,
Jadi besok-besok misalnya anak-anak datang ke sekolah, bukan ini lagi karena Pak Ical yang suruh, mandi kok. Toh, dan di situ bau kok. Toh? Nah, dan di situ juga Pak Ical tidak menyakiti anak-anak. Caranya dia tidak menyakiti anak-anak. Cara pembicaraannya dia tidak langsung kau bau, gini si A bau, besok mandi. Nah, itu kan akan menyakiti mereka, tapi kan di akhir anak-anak bertepuk tangan untuk Pak Ical karena mereka menyukai penjelasannya Pak Ical. Mereka mereka senang menceritakan sama Pak Ical karena di situ posisinya Pak Ical sebagai posisi manajer. Karena Pak Ical juga menyampaikan dengan lembut, maksudnya tidak berada pada posisi penghukum, tidak kasar ceritanya, ramah. Makanya anak-anak senang bertepuk tangan seperti itu Pak Ical. Jadi tadi yang dilakukan Pak Ical sudah masuk dalam posisi manajer. Jadi semoga Pak Ical dan teman-teman yang lainnya bisa menempatkan diri ke anak-anak sebagai posisi manajer seperti itu. Terima kasih Pak Ical refleksinya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intensif. Bagaimana perasaannya? Masih ragu-ragu. Refleksinya mungkin Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ibu kita, apa yang dipaparkan di atas. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya tadi sempat mengikuti dari awal kemarin, jadi saya begitu kurang menangkap apa yang disampaikan. Tapi terkait masalah yang kedua ini mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, yaitu perasaan apa yang muncul selama di sesi ini. Saya merasa lebih bersemangat untuk menggali lagi informasi yang disampaikan tadi, karena beberapa materi-materi yang saya anggap memang perlu diterapkan. Ya, artinya yang selama ini yang tidak pernah saya lakukan itu ternyata akan disampaikan. Wah, ternyata ada yang seperti ini ya. Hal-hal itu yang membuat saya lebih semangat untuk mengikuti atau mendalami materi-materi yang disampaikan tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengalaman selama ini di Indonesia, banyak hal yang saya dapatkan di sini yang harus saya lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Baik itu dari segi Alhamdulillah, setelah apa yang dipaparkan sama Iwan kita tadi, jujur saya selama ini saya terkadang tidak bisa menentukan yang mana termasuk kemana menjadi, dan terkadang masih saya tergabung di situ. Jadi setelah saya mengikuti seri apa yang dipaparkan sama Ibu Adinda, alhamdulillah, insya Allah untuk kedepannya saya bisa meningkatkan proses dalam belajar dengan menggunakan cara manajer. Terima kasih. Baiklah, untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih juga atas refleksinya pada hari ini. Semoga apa yang kita saling sharing di sini, saling berbagi pemahaman, bisa Bapak Ibu terapkan, khususnya juga saya yang sudah mempelajari lebih dulu. Semoga saya juga bisa konsisten dalam menerapkan apa yang telah saya pelajari. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk marilah kita bersama-sama
budaya positif di sekolah melalui kita ciptakan dulu lingkungan positif di sekolah. Kita jadikan dulu diri kita sebagai manajer bagi anak-anak. Kita cari tahu dulu apa kebutuhan dasarnya. Kita buat keyakinan kelas kita sehingga anak-anak bisa merasa mereka ke sekolah bukan karena tertekan, bukan karena apa suatu dan lain hal, tapi memang betul-betul karena mereka senang ke sekolah. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan satu. File ini kirim masuk ke grup. Siap. Saya mau belajar.